Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih diucapkan pada ibu-ibu semuanya dari Bustanul Ulum yang diketuai oleh Ibu Sofi. Mudah-mudahan niat dan langkah panjenengan dari jauh, dari mana? Tunmun ya, akan mendapatkan perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dicatat sebagai amal ibadah olehnya. Amin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya atas nama pribadi dan juga keluarga The Islamic Union of Hong Kong ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin pada ibu semuanya. Sami-sami. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita akan kembali kepada alam fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin. Senang sekali kami didatangi ibu semua dari jauh yang tujuannya sangat mulia sekali. Walaupun kita jarang ketemu ya Bin, sekali, tapi alhamdulillah masih terjalin hubungan kita. Saya ingat banget ketika pertama kali didirikan ya. Bu siapa? Bu Lili, siapa? Bu Kipayati, Bu Lili, Bu Iin ya? Iya, Bu Iin itu di pendopo. Di taman. Kalau kita itu Bu, tahun waktu itu Sekarang berapa? sudah menginjak 15 tahun. Masa? Udah 15 tahun, iya nggak terasa itu ya. Jadi terima kasih Bu datang dari jauh-jauh, dan ini akan mudah-mudahan dapat mengeratkan kembali. Dan tentu kami di kantor ini sangat senang sekali kalau dimintai bantuan bentuk counseling ataupun termasuk masalah finansial. Kalau ada teman-teman yang terminate ya, nggak punya uang, silakan datang ke sini Bu, kita masih menyediakan ya untuk otak zakat itu masih cukup lumayan banyak ya. Jadi tolong diberitahu kalau ada teman-teman yang lagi kesulitan ya untuk bayar visa atau untuk makan sampai datang majikan itu ya, silakan datang ke kantor kami di sini. Sekali lagi kami sangat senang sekali didatangi, dan sedikit saya akan menyampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal silaturahmi ataupun halal bihalal pada sore hari ini, supaya halal bihalal yang kita lakukan ini akan berbuah baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat setelah kita keluar dari tempat ini. Amin. Nabi pernah pesan kepada para sahabatnya untuk mendapatkan syarakat di dunia ini dan mendapatkan mahligai surga di kelak nanti, itu syaratnya minimum ada 3. Minimum, walaupun ada 4, 5, tapi 3 dijelaskan oleh Nabi. Kalau kita ingin hidup secara terhormat dimanapun, di Yunlong, di Tunmun, di mana lagi panjenengan tinggalnya? Taipo. Ada yang di daerah sini nggak? Hong Kong Island ada? Kaita. Jauh-jauh nih ya. Dimanapun lah, di Tokyo, di Beijing, di Shenzhen, di Amerika. Kalau Anda, kita semua ingin hidupnya terhormat, ini Nabi yang ngomong ya, maka lakukan paling tidak 3 hal. Pertama, antah luma
amman jahila alaika, bahwa Anda harus senantiasa menjadi penyantun terhadap orang-orang yang membencimu, yang memusuhimu, yang membulimu, yang menyinyirimu, yang menyakitimu, yang memfitnahmu, dan lain sebagainya. Jadi itu pesan Nabi yang pertama. Kita harus menjadi apa, Bu? Penyantun. Penyantunnya bukan orang biasa, tapi orang yang pernah nyakiti kita. Jadi kalau kita sanggup memberikan sesuatu kepada orang yang, wah pasti mereka akan memuliakan kita. Ya, masalahnya berani apa enggak kita memberikan. Tapi ini masalahnya biar. Penyantun itu apa artinya? Penyantun itu artinya memberi tanpa diminta. Itu namanya apa? Lebih mulia mana antara memberi setelah diminta dengan memberi tanpa diminta? Lebih baik mana? Memberi tanpa Ya, diminta. tingkatannya lebih tinggi. Jadi yang pertama ini ya, itu yang pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dihina-hina, dinyinyiri, diburuk-burukkan namanya, direndah-rendahkan oleh seorang anak muda Yahudi buta di Madinah, ya, di sebuah pasar kecil, ya, oleh pengemis buta, pengemis tangannya tahu nyadong, Bu? Nyadong tuh minta-minta, ya. Mulutnya ceramah menghina, merendah-rendahkan Nabi. Nabi itu sebagai perusak, main perempuan, pokoknya Nabi itu dihancurkan namanya. Ketika orang itu lagi ceramah seperti itu, Nabi lewat, Bu. Orang buta ini, Bu. Kalau kita gimana, Bu? Kita diwadani habis-habisan oleh orang yang buta sendirian, gak ada orang. Kitanya bawa pisau belati dan pentungan. Kira-kira gimana, Bu, kita? Bisa nahan apa enggak? Pentungannya gitu. Mungkin langsung gebrak ya, Bu, ya. Langsung kemplang orang itu. Tapi malah justru Nabi ketika itu sedang membawa makanan yang enak-enak, sopnya yang enak-enak, buahan yang enak-enak. Akhirnya malah justru mengajak si Yahudi buta ini, ya, untuk diajak duduk, ya, disuruh makan. Nabi suapin pelan-pelan, bismillah mas, gitu ya, istilahnya begitulah, sampai pelan-pelan, sampai kenyang, Bu. Setelah kenyang apa kata Nabi? Monggo kamu mulai lagi ceramahmu, ya. Suruh menjelek-jelekan namanya lagi, ceramah lagi, Muhammad kurang ajar, gila, semacam-macam, digituin namanya. Besoknya Nabi lewat bawa makanan lagi, yang ngasih makanan setiap kali ke situ mesti Nabi bawa makanan. Ada suatu waktu Nabi nggak datang. Tiba-tiba orang ini Yahudi buta ini, di mana orangnya biasanya datang kok nggak datang. Perutku sudah apa? Sudah lapar, rocongan, orkesan dan lain sebagainya, ya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki temannya Nabi sendiri yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar mendatangi anaknya, ya, Siti Aisyah, yaitu istri Nabi, sambil bertanya, wahai Aisyah, sunnah Rasul manakah yang belum pernah aku lakukan selama ini? Aisyah menjawab, ada satu saja yang ayah anda harus lakukan yang belum pernah dilakukan, ya, yaitu bawa makanan, ya, saya sudah sediakan, kemudian berikan kepada orang anak muda yang ngemis buta itu di pasar Borington, kalau di sini, ya, Bu, ya. Betul, ketika ayahnya itu berangkat ke situ ada yang minta-minta, artinya ya itu diberikan, ya. Tapi cara yang dilakukan oleh Abu Bakar ini sangat jauh berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi orang sangat halus, sopan banget, ya, suruh duduk yang mungkin ngomongnya kromo inggilan, ya, ya, menggolinggir, cengcoan. Mungkin Abu Bakar agak sedikit kasar mungkin, ya, jadi beda. Akhirnya orang itu merasa, walaupun buta, ya, dia merasa, loh ini kok bukan yang kemarin-kemarin orang ini, bukan ini lain. Abu Bakar,
Saya ini yang kemarin-kemarin, ya pura-pura akhirnya kayak mau berantem. Pada akhirnya Abu Bakar mengalah. Memang betul saya ini bukan orang yang kemarin-kemarin datang ke sini memberikan makan. Aku ini adalah temannya. Orang kemarin yang sering datang ke sini itu, dia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini tidak bisa datang karena kemarin beliau wafat, meninggal dunia. Setelah mendengar kayak gitu, Bu, langsung orang buta ini geblak, tahu geblak? Saking wah itu coba luar biasa ya Bu ya, dahsyat betul. Memberi itu dahsyat banget nilainya, dampaknya. Geblak lama nggak sadar-sadar. Ketika sadar akhirnya mendatangi Abu Bakar. Ya, wahai Abu Bakar, ya, aku minta maaf ya selama ini aku selalu mencaci maki Rasulullah ya, padahal aku nggak tahu kalau yang memberikan makan yang orang yang paling baik itu adalah dia sebenarnya. Maka sekarang aku ingin menjadi seorang muslim, syahadat, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu Bu, sampai masuk Islam. Coba, Nabi ketika orang buta ini sadar, Nabinya dimuliakan apa masih terus dicaci maki? Malah dimuliakan. Wis, dicaci maki malah justru membalas dengan kebaikan. Kalau kita sanggup membuat itu, harus sanggup ya Bu ya. Harus sanggup. Ya. Keburukan harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun ya dalam syariat Islam itu dibolehkan loh. Kita membalas keburukan boleh kita balas. Tapi syaratnya ketat. Contoh, Nabi ketika jalan dengan Siti Aisyah ketemu dengan orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan Yahudi? Diucapkan. Mereka mengucapkan kepada Nabi, Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Celaka mampus lo Muhammad. Nabi digituin. Istrinya dengar, wah langsung marah ya Bu ya. Darahnya apa Bu? Mendidih. Orangnya sampai ke atas langit-langit. Langsung dijawab, waalaikumsalam wal laknah. Yang maksudnya itu, lo juga mampus dan terlaknat kepada orang Yahudi. Nabi dengar, Aisyah kamu zalim. Gak boleh seperti itu. Aku kan sudah jawabnya juga pelan. Nabi menjawab, apa jawabnya? Nah, waalaikum, itu saja jawaban Nabi. Dan suaranya gak tinggi. Ketika diuluki salam dengan cacian yang tinggi, Nabi menjawabnya pelan. Ya, jadi Assalamualaikum, orang Yahudi kuat. Nabi menjawab, waalaikum. Ya. Apa artinya waalaikum? Kalau bahasa Jawa itu mungkin panjenengan ugi. Nah, begitu loh. Suaranya sudah pelan, kemudian bahasanya bagus, kemudian tidak menyebut mampusnya itu nggak nyebut Nabi. Padahal artinya sama ya Bu ya. Sama. Mampus lo mat. Nabi jawab, panjenengan ugi. Lah kayak gitu loh. Kira-kira jadi terus perang apa buatan Bu? Buatan. Coba kalau Nabi ngomongin banget atau lebih tinggi lagi intonasinya, suaranya, wah mesti perang berlanjutan. Itu hebatnya Nabi. Ya, boleh kita membalas keburukan, tetapi jangan melewati apa yang kita terima. Jadi kalau suaranya segini, ya kalau bisa, kalau mau balas suaranya yang segini, pelan ya Bu ya, kayak Nabi itu. Jangan melewati ini, maka nanti akan terjadi pertengkaran dan tawuran ya Bu ya. Nah itu boleh, tetapi syaratnya sangat ketat. Tapi yang terbaik kata Allah maupun oleh Rasulullah adalah memaafkan dan berislah, berdamai. Itu yang paling bagus ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi selalu ya ketika diejek-ejek maka dibalas dengan kebaikan terus ya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi tadi terhadap Yahudi buta tadi ya. Diejek-ejek malah justru memberikan apa? Makanan yang enak-enak setiap hari. Karena di zaman sekarang kayak gini sulit kita temukannya Bu ya.
Apalagi dalam organisasi, wah wis yang namanya organisasi partai itu wis perang terus gitu ya. Iya, yang satu ngumpet-ngumpet ya, yang satu nyenggol-nyenggol, yang satu ngerasani dan lain sebagainya. Makanya sebagai seorang ketua harus kuat ya Bu ya, harus kuat Bu panjenengan Bu. Ya, nah ini Bu, jadi luar biasa pesan Nabi. Dimanapun Anda hidup, ya, jadilah penyantun tanpa diminta, penyantun yang ikhlas ya Bu ya, penyantun yang hebat, ya. Jadi kita itu sebenarnya harus sering memberikan kontribusi servis kepada orang lain, seperti yang dilakukan oleh misionaris Kristen, orang-orang Kristen yang zaman dulu. Sekarang kayaknya kurang ya. Mereka selalu membantu terus. Jadi itu ya, kalau kita menjadi penyantun, kita menjadi orang yang baik, selalu memberikan kebaikan kepada orang. Kebaikan itu sebenarnya hakikatnya akan kembali kepada kita sendiri. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7 yang bunyinya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kata Al-Quran, maka semua kebaikan itu hakikatnya akan kembali kepada dirimu. Sebaliknya kalau kamu berbuat jahat, maka hakikatnya semua kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Ini disebut sebagai hukum karma ya Bu ya. Hukum karmanya akan terjadi kalau nggak hari ini ya besok. Hari ini suka mencaci maki orang lain, lihatlah besok minggu depannya dia akan diapakan. Wah, diteror, dibully, macam-macam. Pasti akan terjadi. Kalau nggak minggu depan, ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, ya 2 tahunnya akan datang. Kalau nggak, di akhirat tetap akan kena. Nah, dalam surat Fatir dijelaskan. Niat jahat dulu, baru niat jahat. Itu semuanya juga akan kembali kejahatannya kepada dia, pada diri sendiri. Maka kita harus, yang kita lakukan, kita ucapkan harus yang baik-baik saja dan harus yang memberikan manfaat pada orang lain ya Bu ya. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab itu kalau kita berbuat baik Bu, kebaikan itu mesti akan kembali kepada kita. Walaupun kita itu hidupnya di lingkungan orang-orang yang jahat. Saya kasih contoh. Saya misalnya tinggal di satu rumah, dikelilingi oleh 4 tetangga. Yang 4 tetangga itu semuanya penjahat semua. Sebelah kanan pembunuh, sebelah kirinya apa Bu? Begal, perampok, depannya penyantet. Sebelah kirinya apa Bu? Apa? Pokoknya macam-macam lah, yang kriminal lah. Nah, kalau sayanya itu baik kepada mereka, baik itu maksudnya begini. Saya punya program mingguan kebaikan untuk tetangga saya yang jahat-jahat kriminal 4 tetangga ini. Program saya adalah setiap hari Jumat sore aku mau ngirimi sop buntut, misalnya ya Bu ya, dengan nasi 1 batang, 1 porsi ya Bu ya. Semua dapat semua 4 ini. Jumat depan aku mau kirim lagi ya. Nasi pecel atau nasi goreng, semua dapat semua. Jumat depannya lagi karena baru dapat gajian maka ditingkatkan sedikit lah. Ada satenya, ya, sate kambing, ayam penyet, ya. Sampai ke 4, ke 5 seterusnya. Kira-kira Bu, kira-kira
kambing di belakang rumah kita, kates gedang yang sudah kuning-kuning, ayam yang di mana-mana di pekarangan kita di belakang, anak gadis kita yang ada misalnya ada 4 ya, kira-kira aman apa enggak Bu? Aman. Tim kaya. Karena kita Why? Lah ini Bu ya. Iya, karena kita sudah memberikan kebaikan, maka mereka malah justru akan menjaga kita. Iya, maka bahkan kalau ada orang mau musuh kita, mereka yang menjadi apa namanya? Iya, tamengnya yang mempertahankan kita malah, awas lo ya, ganggu Mbak Bayem sekali-kali, tak tempas. Orang pada ketakutan semua gara-gara yang kiriman tadi itu ya tom yam ya tadi apa rawon nah ini jadi Bu, yang namanya memberi itu mempunyai power yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Kalau orang yang sering dapat sesuatu dari kita itu mesti dia akan terkesan baik terus Bu. Kita juga begitu ya Bu ya. Saya misalnya nih sering dikirimi apalah misalnya ya Bu ya, tiap bulan sekali ada orang ya tuh kirim bakso atau apa ya Bu, mesti terkenang terus dan saya akan doakan terus orang itu. Kalau ketemu beda banget dengan orang yang tidak pernah memberi sesuatu ya Bu ya. Iya. Sama halnya panjenengan kalau ngirim zakat misalnya atau bantuan ya ke rumah, ke tanah air, maka berikan pada orang terdekat yang kenal dengan kita, keluarga yang terdekat ya Bu ya. Iya. Kalau keseringan kita memberikan itu, coba ketika Anda mudik, pasti kalau mereka punya karpet merah di rumahnya, mereka akan gelar karpet merah untuk kedatangan siapa Bu? Kita. Dengan kita Bu, akan dihormati, akan dicium tangan kita ya Bu ya. Ya Allah, jenengan itu baik banget, kalau nggak ada panjenengan bulah saya itu gimana, anak saya gimana, nah mesti begitu. Ini namanya the power of giving, apa bahasa kita? Kekuatan memberi. Nah, dapat kekuatan memberi sampai kemana-mana deh. Ya, jadi maka kita jangan jadi orang pelit dimanapun dia supaya mendapatkan syarokah itu tadi, kemuliaan dari siapapun di sekitar kita. Ya, nah, ya, jadi luar biasa Nabi itu memberikan penyuluhan kepada kita, nasihat kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tahadu tahadu, saling memberi hadiah olehmu pasti akan terjalin mahabbah. Tahabbu itu mahabbah pasti. Nah, ini namanya the power of giving. Ya, luar biasa. Jangan menjadi orang pelit. Orang pelit itu paling sengsara hidupnya. Iya, nggak pernah mukanya itu berseri, itu nggak pernah. Balik ketemu temannya Pia, ketemu teman pura-pura apa Bu? Pura-pura sakit, pura-pura bengek-bengek ya Bu ya. Wajahnya permu terus. Karena orang sakit ini nggak mau ketemu teman Bu. Karena kalau ketemu teman tuh dia suuzon. Kalau sudah ketemu takut diajak ngobrol, kalau diajak ngobrol takut diutangi. Nah itu yang ditakuti, paling ditakuti. Dan orang yang pelit, jangankan dengan orang lain, dengan dirinya aja pelit tuh. Sehingga setiap harinya sarapan makan mie, makan siangnya mie lagi, malamnya lagi. Akhirnya keriting badannya, mati dia tuh. Ada vitaminnya, makan racun semua deh. Makan apa namanya bahan kimia semua. Nah ini jadi alhamdulillah jangan jadi pelit. Kalau kita pelit, Allah juga pelit kepada kita. Kalau kita loman, ya lebih sering kita memberi, akan lebih sering kita menerima. Memangnya dapat banyak rezeki maksud. Harus diyakini ya dia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada tamu lagi dari KKI sebentar lagi dengan YPW. Barangkali dari Bu Ketua ada yang mau sedikit sambutan, persilakan. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mukarramin wal muhtaramin, kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadzah, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Muhaimin selaku pengasuh Pondok Islamic Union Hong Kong yang senantiasa kami harapkan barokah manfaat ilmiahnya, yang kami hormati dari sahabat kita Majelis Al-Hijrah Taipo, dan yang kami sayangi seluruh jamaah dari Majelis Taklim Bustanul Ulum Tunmun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis menjalin tali silaturahmi kepada Bapak Muhaimin dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apa. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Rasul akhir zaman yang sangat kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ketiga kalinya saya di sini mewakili dari teman-teman Majelis Bustanul Ulum. Yang pertama mengucapkan taqabbalallahu minal wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak juga beserta keluarga yang ada di sini. Kedua kalinya kami beserta rombongan mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kami untuk bisa menjalin tali silaturahmi yang hanya setiap tahun sekali kami bisa sowan ke sini, Bapak. Mohon dimaafkan ya, Pak. Dan ketiga kalinya kami beserta rombongan mohon doa restu dari Bapak. Semoga majelis kami kedepannya tambah istiqomah, dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, dan bisa merangkul teman-teman BMI yang belum bergabung di majelis kami. Dan terakhir, setelah acara silaturahmi ini selesai, kami beserta rombongan mohon izin pamit, dan sebelum pulang kami mohon doa restu dari Bapak. Semoga perjalanan kami dari sini sampai rumah masing-masing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi berhubung kami semua sudah sowan di sini, sekalian mohon kehadiran Bapak besok tanggal 4 bulan 5 untuk memberikan doa restu kepada majelis kami akan mengadakan milad yang ke-15. Amin, amin. Terima kasih. Kiranya hanya itu yang bisa
saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran itu hak milik Allah dan kesalahan murni dari pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau isi saya belum menyebut dari Al-Hijrah, minta maaf tadi ya. Saya setuju Bu. Mana dari Al-Hijrahnya? Berapa orang? 5. Oh ya. Iya, jadi mohon maaf belum menyebut tadi. Jadi alhamdulillah dulu nggak tahu saya kapan terakhir itu, mungkin sebelum COVID kali ya, di pinggir sungai. Alhamdulillah bisa berkesempatan kembali untuk bersilaturahmi. Ketua ini sinten nih Bu? Siapa namanya? Bu Suci ya. Suci. Ya, tulis. Suci dalam tubuh. Masya Allah. Ya baik, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Suci sedikit. Assalamualaikum. Kejauhan asalnya dari sini. Enggak nyambung ya kalau pakai mic. Ya, nggak pakai mic nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala nikmatnya, khususnya nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini di Islamic Union dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Semoga Nabi Agung sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Qulu wa antum bi khair, ja'alahu minal aidin wa faidin. Kami dari perkenalkan Bapak, kami dari Majelis Al-Hijrah Taikum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Sami-sami. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktunya untuk kami bersilaturahmi di Islamic Union. Dan kami dari Majelis Al-Hijrah mohon doa restunya supaya kami terus istiqomah, supaya kami terus rukun, supaya kami terus bisa menjaga amanah, mengemban amanah, menjaga Al-Hijrah tetap ada, tetap istiqomah. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kami di lain waktu bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak. Amin. Terima kasih dan kami mohon doa restunya dari Bapak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tes. Terima kasih diucapkan kepada dua ibu ketua, Bustanul Ulum dan juga Al-Hijrah. Baik, sebelum kita tutup acara pertemuan kita dengan mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, kesuksesan kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, organisasi kita, termasuk juga majikan-majikan kita semua. Semoga majikan-majikan kita menjadi majikan-majikan yang lebih baik. Amin. Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.
alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal siratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim Amin. wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Amin. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Amin. inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Amin. na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwwun karim. Amin. وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا Amin. تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin ya rabbal Mari kita alamin. tutup dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam